Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alana Juwani, NIM 3119107855 dari kelas TI 19B1. Materi yang akan saya bawakan adalah logika dalam matematika. Logika adalah ilmu yang mempelajari secara sistematis kaidah-kaidah penalaran yang absah atau valid. Ada dua macam penalaran, yaitu penalaran deduktif dan penalaran induktif. Penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah penalaran yang didasarkan pada premis-premis yang diandaikan benar untuk menarik suatu kesimpulan dengan mengikuti pola penalaran tertentu. Contoh, premis 1, semua mahasiswa baru mengikuti ospek. Premis 2, Wulandari adalah mahasiswa baru. Kesimpulan dari semua premis tersebut adalah Wulandari mengikuti ospek. Selanjutnya adalah penalaran induktif. Penalaran induktif adalah penalaran yang didasarkan pada premis-premis yang bersifat faktual untuk menarik kesimpulan yang berlaku umum. Contoh, premis 1, ayam 1 berkembang biak dengan telur. Premis 2, ayam 2 berkembang biak dengan bertelur. Sampai dengan premis 50, ayam 50 berkembang biak dengan telur. Kesimpulannya adalah semua ayam berkembang biak dengan bertelur. Logika matematika. Logika matematika atau logika simbol ialah logika yang menggunakan bahasa matematika, yaitu dengan menggunakan lambang-lambang atau simbol. Keuntungan atau kekuatan bahasa simbol adalah ringkas, univalent, dan bermakna tunggal, dan universal, dapat dipakai di mana-mana. Logika mempelajari cara penalaran manusia, sedangkan penalaran seorang diungkapkan dalam bahasa berupa kalimat-kalimat. Dengan demikian, logika mempelajari kalimat-kalimat yang mengungkapkan atau merumuskan penalaran manusia. Pernyataan. Pernyataan adalah kalimat yang mempunyai nilai kebenaran, benar atau salah. Pernyataan yang tidak mengandung kata hubung kalimat disebut pernyataan primer atau pernyataan tunggal. Sedangkan pernyataan yang mengandung satu atau lebih kata hubung kalimat disebut pernyataan majemuk. Contoh dari pernyataan adalah Bangkok adalah ibu kota Thailand. 9 adalah bilangan genap. 3 lebih tua daripada 5. 8 tambah 4 sama dengan 12. Pernyataan yang benar dikatakan mempunyai nilai kebenaran B. Sedangkan pernyataan yang salah dikatakan mempunyai nilai kebenaran S. Catatan. Nilai kebenaran suatu pernyataan terkadang ditulis dengan lambang angka 1 atau 0. Angka 1 ekuivalen dengan nilai kebenaran B. Sedangkan angka 0 atau 0 ekuivalen dengan nilai kebenaran S. Lambang nilai kebenaran 1 dan 0 biasanya digunakan untuk menganalisis suatu jaringan listrik. Kebenaran suatu pernyataan dibedakan menjadi dua, yaitu kebenaran faktual, kesesuaian antara isi pernyataan dan fakta sesungguhnya. B. Kebenaran logis, yaitu kesesuaian dengan aturan-aturan logika. Dalam ilmu pengetahuan, kita selalu berbicara mengenai objek-objek yang terbatas, tidak mengenai segala sesuatu keseluruhan objek-objek yang menjadi bahan pembicaraan yang sedang kita lakukan. Disebut semesta pembicaraan atau semesta saja, yang disingkat S. Untuk membicarakan anggota-anggota dari semesta biasanya digunakan lambang. Ada dua macam lambang, yaitu konstanta adalah lambang yang digunakan untuk menunjukkan atau membicarakan anggota tertentu dari semesta. B. Peubah
adalah lambang yang digunakan untuk menunjukkan atau membicarakan anggota yang tidak tertentu dari semesta. Peubah bilangan dan disajikan dengan huruf-huruf kecil X, Y, Z. Peubah pernyataan dan disajikan dengan huruf-huruf kecil P, Q, R, dan seterusnya. Kalimat terbuka. Kalimat terbuka ialah kalimat yang memuat peubah sehingga belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Kalimat macam ini masih terbuka untuk menjadi pernyataan yang benar atau salah. Contoh, X adalah bilangan bulat. X tambah 2 lebih besar dari 10. Kita dapat mengubah kalimat terbuka menjadi pernyataan dengan mensubstitusikan sebuah perubahan termuat di dalam dengan konstanta dari semesta. Pernyataan yang dihasilkan bisa bernilai benar, bisa bernilai salah. Himpunan penyelesaian dari suatu kalimat terbuka ialah himpunan semua anggota dari S salah yang bila lambangnya disubstitusikan ke dalam perubahan kalimat terbuka, itu akan menghasilkan pernyataan yang benar. Contohnya, S sama dengan bilangan asli. Bilangan dikali asli, A, X tambah 2 lebih besar dari 10. B, X pangkat 2 min X min 6 sama dengan 0. Himpunan penyelesaian harus bermuat semua elemen dari semesta yang menghasilkan pernyataan benar. Ingkaran. Ingkaran atau negasi dari suatu pernyataan adalah pernyataan lain yang diperoleh dengan menambahkan kata tidak atau menyiapkan kata bukan pada pernyataan semula. Ingkaran dari suatu pernyataan P disajikan dengan lambang P atau min P yang dibaca tidak. Bila pernyataan P bernilai benar, maka ingkarannya bernilai salah dan sebaliknya. Contoh, Jikustik adalah sebuah kelompok band yang berasal dari Yogyakarta. Itu benar. Tidak benar bahwa Jikustik adalah sebuah kelompok band yang berasal dari Jogja. Dan itu salah. Manusia mempunyai ekor. Itu salah. Manusia tidak mempunyai ekor. Itu benar. Pernyataan majemuk. Pernyataan majemuk ialah pernyataan yang terdiri dari beberapa pernyataan tunggal yang dihubungkan dengan menggunakan kata hubung. Dalam logika matematika, terdapat 4 macam kata hubung, yaitu dan, atau, bila, maka, dan hanya bila. Contohnya adalah, bila air dipanaskan, maka ia akan mendidih. Yogyakarta adalah kota pelajar, dan Yogyakarta memiliki banyak objek wisata. Pernyataan majemuk di atas berturut-turut disebut konjungsi, disjungsi, implikasi, dan ekuivalensi atau bimplikasi. Nilai kebenaran dari suatu pernyataan majemuk ditentukan oleh nilai kebenaran dari masing-masing pernyataan tunggalnya dan kata hubung apa yang digunakan. Karena masing-masing pernyataan tunggalnya bisa bernilai benar atau salah, maka ada 4 kemungkinan nilai kebenaran dari suatu pernyataan majemuk. Konjungsi. Konjungsi adalah pernyataan majemuk yang menggunakan kata hubung dan disajikan dengan lambang panah ke atas atau bisa disebut dengan dan atau konjungsi. Definisi suatu konjungsi bernilai benar hanya bila kedua pernyataan tunggal bernilai benar. Contohnya adalah jika nilai P adalah benar dan nilai Q
Q benar, maka hasilnya adalah nilai P dikalikan dengan nilai Q, hasilnya adalah benar. Dan jika nilai P benar dan nilai Q salah, maka nilai P dikalikan dengan nilai Q, hasilnya akan salah. Dan sebaliknya, jika nilai P dan Q salah, maka nilai P dikalikan dengan nilai Q akan salah. Contohnya adalah Indonesia negara republik dengan berpenduduk 200 juta jiwa. 3 adalah bilangan genap dan hasil dibagi 5. Disjungsi adalah pernyataan majemuk yang menggunakan kata hubung atau. Kata hubung atau disajikan dengan lambang panah ke bawah, atau biasa disebut dengan atau disjungsi. Dalam logika matematika juga dibedakan dua macam, atau yang pertama disebut dengan disjungsi dengan lambang panah ke bawah, dan yang kedua disebut dengan disjungsi eksklusif dengan lambang panah ke bawah beserta tanda strip bawah. Definisi: suatu disjungsi inklusif bernilai benar bila sekurang-kurangnya adalah satu pernyataan tunggalnya benar. Suatu disjungsi eksklusif bernilai benar bila salah satu dan tidak kedua-duanya dari pernyataan tunggalnya benar. Di sini ada contoh disjungsi. Jika nilai P dan Q benar, maka nilai P dikalikan dengan nilai Q akan benar, dan sebaliknya. Contoh dari disjungsi adalah 5 lebih kecil atau sama dengan 6. 5 kurang dari atau sama dengan 6. Kalau tidak dikatakan apa-apa, maka dalam matematika biasa dimaksud adalah disjungsi inklusif. Implikasi adalah pernyataan majemuk yang menggunakan kata hubung bila maka. Pernyataan tunggal yang pertama disebut anteseden dan yang kedua disebut dengan konsekuen. Kata hubung bila maka disajikan dengan lambang maka panah ke kanan. Dalam bahasa sehari-hari kita memakai implikasi dalam bermacam-macam arti. Misalnya, untuk menyatakan suatu tanda, bila bel berbunyi maka mahasiswa masuk ke dalam ruangan kuliah. Definisi: suatu implikasi bernilai benar bila antecedennya salah satu atau konsekuennya benar. Jadi suatu implikasi bernilai salah hanya apabila anteseden benar dan konsekuensinya salah. Contoh: bila angka 3 lebih besar dari 2, maka 6 lebih besar dari angka 4. Untuk menyatakan suatu implikasi sebagai suatu pernyataan yang benar, ada 3 cara. Misalnya, mengucapkan A maka B dengan cara bila A maka B, B bila A, dan A hanya bila B. Karena bila tidak B atau B salah, maka juga tidak A atau B salah. Implikasi. Contohnya, bila X adalah bilangan genap, maka X habis dibagi 2. X habis dibagi 2 bila X adalah bilangan genap. X adalah bilangan genap hanya bila X habis dibagi 2. X habis dibagi 2
merupakan syarat perlu agar X adalah bilangan bulat. X adalah bilangan bulat merupakan syarat cukup untuk X habis dibagi 2. Ekuivalensi biimplikasi. Pernyataan majemuk yang menggunakan kata hubung bila dan hanya bila disebut ekuivalensi atau biimplikasi. Kata hubung tersebut disajikan dengan lambang dua panah saling berlawanan yang biasa disebut jika. Definisi suatu evaluasi bernilai benar bila kedua pernyataan tunggalnya mempunyai nilai kebenaran yang sama. Contoh, suatu segitiga disebut sama kaki bila segitiga itu mempunyai dua sisi yang sama panjang. Oke, sekian dari materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.